Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Hadirin wal hadirat sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, sama-sama kita mengulang kaji beberapa pembelajaran. Semoga menjadi ilmu tambahan bagi kita bersama. Pada hari ini berkaitan dengan masalah qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani, fal mahu wal isbatu bin nisbati lima fi ilmil malaki walima fi umil kitabi ay lauhul mahfudhi huwa alladhi fi ilmillahi ta'ala fala mahu fihi albatata wa yuqalu lahu al-qada'u al-mubramu wa yuqalu lil awwali al-qada'ul mu'allaqu. Qala Syekhu Ibrahim al-Bajuri wa inqisamul qada'i ila mubramin wa mu'allaqin zahirun bihasabil lauhil mahfudhi wa amma bihasabil ilmillahi fajami'ul asya'i mubramatun li'annahu in alimallahu husulal mu'allaqi alaihi hasalal mu'allaqu wala budda wa in alimallahu adama husulihi lam yahsul wala budda walakinnahu la yatruku syakhsud du'a itkalan ala dhalika kama la yatrukul akla itkalan ala ibramin al-amra fi syaba'i. Maka penghapusan dan penetapan dengan nisbah itu dengan dibangsakan bagaimana yang ada pada ilmu malaikat dan bagaimana yang ada pada umul kitab, yaitu lauhul mahfud. Dianya penetapan dalam ilmu Allah Ta'ala, maka tidak ada penghapusan padanya sekali-kali. Dan dikatakan baginya itu adalah qadha yang mubram. Dan dikatakan bagi yang pertama yaitu qadha yang mu'allaq. Kata Syekh Ibrahim al-Bajuri, terbagilah qadha itu kepada mubram dan mu'allaq itu zahir dengan tinjauan lauhul mahfud. Dan adapun dengan tinjauan ilmu Allah, maka sekalian perkara itu mubramah. Karena jika mengetahui oleh Allah akan hasil mu'alla alaih,
niscaya hasillah mu'allaq, tidak boleh tidak. Dan jika mengetahui oleh Allah akan tidak hasilnya mu'allaq alaih, niscaya tidak hasillah mu'allaq dan tidak boleh tidak. Akan tetapinya hamba tidak boleh meninggalkan doa karena berpegang di atas demikian muberamah. Bandingan sebagaimana tidak boleh hamba meninggalkan akan makan karena berpegang di atas ibram perkara ibram Allah akan perkara pada kekenyangan. Berbicara qadha dan qadar, maka terlebih dahulu kita harus paham apa itu qadha, apa itu qadar. Yang dimaksud dengan qadha adalah ketetapan Allah yang bersifat azali kepada setiap makhluk. Ketetapan Allah yang bersifat azali, artinya ketetapan itu telah ada sebelum makhluk itu diciptakan oleh Allah. Itu qadha. Sedangkan qadar, ukuran ataupun batasan daripada ketetapan tersebut. Ataupun bisa pula diartikan, qadar itu adalah realisasi daripada qadha itu sendiri. Contoh qadha. Allah menetapkan bahwa si A itu akan menjadi orang yang alim ataupun cendekiawan. Itu ketetapan Allah. Kemudian ketika Allah melahirkan si A tersebut ke dunia, Allah berikan kepadanya si A berupa ilmu pengetahuan sehingga benar adanya wujud si A itu menjadi seorang yang alim atau cendekiawan. Jadi ketetapan yang pertama dinamakan qadha, kejadian dalam realita sesuai dengan qadha itu dinamakan dengan qadar. Maka diistilahkan dengan qadha dan qadar. Kalau qadha sering disebut dengan takdir. Apa itu qadha? Takdirnya Allah. Ketetapan Allah pada azali. Apa itu qadar? Realisasi daripada ketetapan Allah pada azali tersebut. Itu dinamakan dengan qadar. Dan qadha dan qadar ini merupakan salah satu daripada rukun iman. Apabila tidak meyakini kepada qadha dan qadar, maka belum tergolong seseorang itu kepada orang yang beriman. Karena di antara dalil yang menjelaskan qadha dan qadar, yang pertama yaitu surat Hud ayat 107. Allah berfirman, inna rabbaka fa'alu lima yurid. Sesungguhnya Tuhan engkau hai Muhammad fa'alu lima yurid, melakukan sesuatu apa yang dikehendakinya. Jadi apapun yang ditetapkan oleh Allah dengan kudrahnya itu sesuai dengan kehendak iradahnya. Dan apapun yang sesuai
dengan iradahnya itu sesuai dengan ilmunya. Di dalam ayat yang lain, Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah ketetapan Allah itu merupakan ketetapan maqdura yang pasti terjadi. Bila Allah telah menetapkan dengan iradahnya A, yang A itu pasti terjadi. Karena apapun yang ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya, itulah yang akan dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya. Maka yang dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya senantiasa sejalan dengan ketetapan daripada iradahnya. Tidak ada terjadi penyimpangan. Hadi pua yang nehun li Allah, yang kenyana yang nepubuat. Yang hanahun Allah, maka hana nelakukan. Oleh karenanya hana istilah ba Allah Ta'ala lalai. Tua. Hana tinggal geli putra yang gerencananya hana ba Allah. Karena hal yang demikian membawaki kepada bodohnya Allah. Hilanglah sifat identitas Allah. Karena di antara sifat identitas Allah alim. Senantiasa berilmu. Tidak ada kebodohan. Kemudian ayat yang lainnya Al-Qamar. Ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu kami jadikan akannya biqadarin. Dengan ukuran-ukuran tertentu. Allah telah mentakdirkannya. Kapan si A lahir, berapa usianya, siapa kedua orang tuanya, kemudian berapa hak rezekinya, kapan dia meninggal, di mana kuburannya, apa sebab matinya, itu semua telah ditetapkan oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, riwayat daripada Imam Muslim. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Allah telah menetapkan segala takdir-takdir makhluk sebelum Allah menjadikan langit dan bumi bi 50 alfasana. Artinya di dalam masa 50.000 tahun sebelum langit dan bumi itu dijadikan. Sebelum langit dan bumi diciptakan Allah, selama 50.000 tahun sebelum langit dan bumi itu dijadikan Allah, Allah telah menetapkan kadar-kadar tertentu terhadap semua makhluk. Watenekeun semua makhluk hana mesti manusia. Lat batat kaya bate canggu kure truk wangruwa. Manduk. Di dalam hadis yang lainnya juga riwayat Imam Muslim, wa in asabaka syai'an fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan, kata Rasulullah. Jika engkau tertimpa sesuatu musibah, tertimpa sesuatu bencana, sesuatu hal yang tidak menyenangkan, fanatakun, jangan sekali-kali engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan seperti demikian, sungguh yang seperti ini atau seperti itu tidak terjadi kepadaku. Nyen bek takun laganya. Andai kata lun pubut model laganya kon kahan lagi je wate lo. Andai kata lun jak kena kon kahan laganya tertimpa bak lo. Andai kata bek lun jak kenan kon hana munan nanti lo.
Andai kata ikahnya anak kajak kenan ke kehaminan tu. Yang gara-gara si kajak kenan. Jangan katakan lau, jangan. Walakin kata Rasulullah akan tetapi kul katakan olehmu qadarullah wa masya'a fa'ala. Takdir Allah, ketetapan Allah, dan apapun yang dikehendaki ianya Allah fa'ala, pastinya Allah akan melakukan. Karena fa'alu lima yurid. Apa yang dikehendaki Allah semua akan dilakukannya. Fa inna lau, karena sesungguhnya lau yang menunjuki kepada arti andai begini, andai begitu. Seandainya jikalau taftahu amal syaitan, itu membuka peluang akan pengaruh syaitan. Maka dalam kalimat andai nyenbi peluang kepada syaitan. Maka hanggebi bahasa menang. Kemudian selanjutnya mari kita lihat kaitan dengan masalah qada dan qadar. Kalau hanya Allah yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan iradahnya, berarti yang menjadikan sesuatu dari tiada menjadi ada, ataupun menjadikan sesuatu dari ada menjadi tiada, ataupun menetapkan sesuatu yang telah ada dalam keadaan ada, ataupun menetapkan sesuatu yang belum ada tetap dalam keadaan tiada, itu semata-mata hanya perbuatan Allah. Ketika berbicara masalah qada dan qadar, berarti pementang yang terjadi, yang tengah terjadi, yang akan terjadi, nyen bandum nyen buat Allah semata-mata. Artinya apa? Hanya Allah yang menjadikan, yang mewujudkan, yang mengadakan. Sendirinya Allah, tanpa bantuan daripada yang lain, sesuatu dari tiada menjadi ada. Artinya kudrah makhluk itu tidak melahirkan bekas. Tidak ada ta'aluk ta'sir pada kudrahnya makhluk. Berarti kudrah makhluk itu hanya sebatas mengiringi dengan perbuatan yang terjadi pada diri makhluk. Hanya kudrah Allah yang semata-mata dalam mengadakan sesuatu ataupun dalam menciptakan sesuatu. Kudrah dan iradah makhluk itu tidak ada pengaruhnya. Sedikit pun tidak ada pengaruhnya. Kemudian timbul pertanyaan. Bila semata-mata kudrah Allah yang menjadikan sesuatu, gepena dari hana ke na ataupun dari na ke hana, kudrah makhluk hana pengaruh, hana efek sepun lebih. Menyemenan kejadian pakon si awate terjadi buat bak makhluk, gebangsakan buatnya ke buat makhluk. Menyegat merempak balasan gat, menyebrok merempak balasan broknya. Timbul pertanyaan, bila semua perbuatan yang terjadi pada makhluk itu semata-mata yang menjadikan perbuatan tersebut, baik perbuatan itu perbuatan baik ataupun perbuatan itu perbuatan buruk, semata-mata yang menghasilkannya adalah Allah dengan kudrahnya. Artinya tidak memberi pengaruh apapun kudrah si makhluk.
Tapi kenapa pula perbuatan itu dinisbahkan kepada makhluk? Perbuatan itu dibangsakan kepada makhluk. Kah yang cuba-cuba? Kah yang semupoh? Manusia yang melakukan salat, manusia yang bersedekah. Padahal semua perbuatan itu Allah yang menjadikan. Tidak ada satupun perbuatan yang diwujudkan oleh makhluk. Pakan situ penan yang buat gedanya, menyiapkan gedanya yang wujudkan. Jawabannya, segala perbuatan itu dinisbahkan kepada makhluk karena ditinjau daripada dua sisi ataupun dua tinjauan. Yang pertama ditinjau dari segi kasbi. Yang kedua ditinjau dari segi iktisabi. Yang dimaksud dengan kasbi yaitu pengaruh ataupun hasil daripada perbuatan. Yang dimaksud dengan iktisabi perbuatan pelaku, bahasa katanya terjadi buatnya bak tubuh kau. Yang menjadikan, yang mewujudkan, yang mengadakan perbuatan memang Allah dengan kudrahnya. Tetapi bak tubuh sawa terjadi perbuatan. Karena terjadi perbuatan yang bak jarau katanya. Walau yang gerak jarau Allah. Karena terjadi perbuatan yang bak babah katanya. Yang penggerak babah Allah. Karena terjadi perbuatan tersebut bak gaki katanya. Yang penggerak gaki Allah. Karena terjadi buatnya bak badan katanya. Maka gebangsalah buatnya buat katanya. Yang tinjauan iktisab. Yang kedua tinjauan kasbi. Efek ataupun pengaruh daripada perbuatan tersebut. Ketika perbuatan itu sesuai dengan sosial masyarakat dan aturan agama, maka orang yang melakukan ataupun yang terjadi perbuatan pada dirinya mendapatkan pujian, mendapatkan imbalan. Artinya ada efek dari si pelaku perbuatan tersebut. Menyebutnya buat God, muwa manfaat kepada si hamba. Menyebutnya buat bro, muwa mudarat kepada si hamba. Artinya tidak kembali efek kepada Allah yang menjadikan perbuatan. Rasa gawannya ke gepena buatnya buat hamba. Yang pertama tinjauan pengaruh ataupun hasil daripada perbuatan kembali kepada diri si hamba. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa manfaat ke hamba, wa mudarat ke hamba, makanya buatnya gepenan buat hamba. Yang kedua ditinjau iktisab. Terjadi buat tersebut bak tubuh ke hamba. Karena ketika Allah menjadikan sesuatu tidak berlengketan dan Allah dengan sesuatu tersebut. Kan lagi kita nyawa tak pegah timpan. Habis melabu jarawa dengan tepung bawa teramah tepung. Bahkan kau cuma jarawa nayang punyung-punyung melabu tepung. Allah nyaman wadah buat sesuatu kan? Allah tidak butuh kepada bahan, Allah tidak butuh kepada alat, dan tidak berlengketan antara zat Allah dengan perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagaimana yang dimaksud dengan kun fayakun? Tidak butuh kepada bahan baku, tidak butuh kepada alat, tidak butuh kepada waktu, tidak butuh kepada tempat ketika Allah menjadikan sesuatu. Kan arti kun fayakun, ketika Allah menginginkan sesuatu berjewat tu, maka langsung na watanya kon yang perti hawa main song na sin salabin kan benar. Makna kun fayakun, tidak butuh apapun Allah ketika menjadikan sesuatu. Dan makna kun fayakun. Jadi wajib kita meyakini bahwa segala perbuatan
apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang terjadi pada manusia, semuanya Allah yang menjadikannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan Allah yang menjadikan segala perbuatan kamu. Artinya diri kita makhluk dan perbuatan yang terjadi pada kita juga itu adalah makhluk. Termasuk kudrah dan iradah yang ada pada kita manusia itu pun makhluk. Lalu perbuatan itu terbagi dua. Yang pertama dinamakan dengan perbuatan ikhtiari. Yang kedua dinamakan dengan perbuatan idtirari. Maka perbuatan yang terjadi pada makhluk yang menyertai iradah dan kudrahnya makhluk hanya perbuatan ikhtiari. Artinya perbuatan yang dinisbatkan kepada perbuatan makhluk karena adanya kasbi dan iktisabi hanya perbuatan ikhtiari. Perbuatan idtirari nyau hana dinisbatkan kepada perbuatan makhluk. Contoh perbuatan yang ikhtiari. Lagi contoh bak kaya ya. Yang bak kayanya perbuatan ikhtiari. Berbarengan dengan keinginan makhluk untuk berbarengan dengan mengerahkan kekuatan dirinya si makhluk untuk nah berbarengan dengan iradah dan kudrah si makhluk. Makanya bukan ikhtiari. Sedangkan derhut icung bak kaya nya ikhtiari. Hana keinginan rata kubruk, rata hurut hana. Contoh lain menjadi perbuatan ikhtiari tergerak-gerak jarau karena tulis sesuatu. Nyan gerak jarau bak wate tu mulai nyan perbuatan ikhtiari. Memang keinginan drawa gerak supaya lahir tulisan. Nah, jadi menggerakkan tangan itu sengaja. Ada kesengajaan, ada keinginan. Yang ikhtiari dah digerak-gerak jarau karena sejuk ataupun demam nyan ikhtiar. Hana keinginan tagrak jarau nyan tegrak-gerau. Maka yang dibangsakan kepada makhluk hanya perbuatan ikhtiar. Yang dibarengi dengan keinginan dan dibarengi dengan kudrahnya si makhluk. Ikhtiar itu tidak dinisbahkan kepada makhluk. Yang tergerak kudrawannya yang semata-mata buat Allah. Makanya nekul Imam Ghazali, han tedang getanyo menyahana gepedang li Allah walau tak berat drawatan dam. Tidak akan tergerak tangan apabila tidak digerakkan oleh Allah sekalipun kita mengerahkan kekuatan untuk menggerakkannya. Hantu dua getanyo wadangku walau tak usaha tanuk dua menyahana gepedang oleh Allah. Maka tekanan kejadian demikian ahwate kamate sesuatu anggota. Nyan wate nyan baru deh. Tak gerak-gerak jarau, tak kerahkan kekuatan sepenuhnya, tetap jarau hantu gerak. Pekan hantu gerak rupanya karena hana gerak oleh Allah. Tak kena katanya kalumpu. Menanci orang medun inya. Getran-tran hai dibiat pada kerahkan kekuatan sepenuhnya dan keinginan biat-biatnya tersebut. Pakan hai dibiat anak gepete biat li Allah. Kun katanya merah. Nyanan kudu tahu. Maka apapun yang tidak pernah dikehendaki oleh Allah dan tidak pernah diwujudkan oleh Allah, maka tidak akan pernah terjadi. Dan apapun yang telah terjadi semuanya sesuai dengan kehendaknya Allah dan Allah semuanya yang mewujudkan sendirinya Allah.
lalu timbul masalah. Takdirnya untuk kuna mubah. Yang masalah selanjutnya. Namubah tengku takdir. Makanya perlu dipahami takdir itu terbagi dua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa fal mahu wal isbatu binisbati lima fi ilmi malak wa lima fi umil kitab. Dihapuskan dan ditetapkan itu hanya dengan nisbah, dengan tinjauan bagi sesuatu dalam ilmu malaikat dan sesuatu yang tertulis pada Lauhul Mahfuz. Sedangkan ma yang ada pada ilmu Allah itu tidak pernah terjadi penghapusan sekali-kali. Artinya takdir itu ada yang dinamakan dengan takdir mubram, ada yang dinamakan dengan takdir mu'allaq. Takdir mubram tidak akan pernah berubah. Yang boleh wujud perubahan adalah takdir mu'allaq. Contoh takdir mubram, mati. Yang hana mubah. Bandum mati. Hana yang hana mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tahlau. Lahir katanya. Menyeka ditetapkan agam pasti agam han inang. Menyeka ditetapkan inang pasti inang han agam. Menyeka ditetapkan Aceh pasti Aceh han Jawa. Menyeka ditetapkan Jawa pasti Jawa han Batak. Itu dinamakan takdir mubramah. Tidak wujud perubahan. Yang kedua takdir mu'allaq. Ditaklikkan oleh Allah dengan sesuatu. Takdir mu'allaq itu hanya sebatas ilmu bagi malaikat. Dan hanya sebatas catatan pada Lauhul Mahfuz. Contoh. Metulis bak Lauhul Mahfuz. Yang catatan bak Lauhul Mahfuz tersebut ibarat kalam Allah. Lagi ibarat kalam Allah pada Al-Quran. Arti ibarat satu kalimat yang maksudnya menunjuki sesuai dengan yang ada pada kalam Allah sesungguhnya. Itu ibarat. Urung-urung makam aulia nyogebi li Allah Ta'ala kemampuan untuk kanan catatan bak Lauhul Mahfuz tersebut. Maka catatan pada Lauhul Mahfuz itu mu'allaq. Boleh berubah. Contoh. Metulis bak Lauhul Mahfuz. Si A. Uronyo uro Rabu. Ha rezeki. Bak jempoh puat seput. Sebanyak 200 ribu. Metulis bak Lauh Mahfuz. Ha rezeki untuk A. Uronyo jempoh put 200 ribu. Walau gigih minta rezeki tetap 200 jempoh. Minta maaf. Jadi pengetahuan bagi malaikat jempoh put geputron rezeki ku si A 200 ribu. Rupanya nage ta'liq li Allah. Ta'liq ujungnya hanya gedepa li malaikat. Yang gedepa 6 sagai li malaikat. Jempoh put uronyo uro Rabu si A ha rezeki 200 6 dalam. Lain nak depa le malaikat hana. Ta'liq kaitan masalah tersebut dikaitkan li Allah. Kaitan masalah tersebut dengan kaitan sesuatu malaikat tidak tahu. Contoh. Geta'liq li Allah. Dah geta'liq menyaimu sedekah 20 ribu yang leh ismayang. Maka Allah akan menambah dari 200 menjadi 2 juta. Nyanda kita pula teranyam di malaikat. Hana. Apabila bersedekah 20 ribu. Maka akan ditambah dari 200 menjadi 2 juta. Nyani malaikat. Hana dipunya. Maka. Terjadi dalam kejadian. Si A tersebut. Le ismayang leho. Ibu sedekah 20 ribu.
Maka Allah perintahkan kepada malaikat, hai, yang tak putren hak rezeki ke hamba nun nyen ko put keluar tu 2 juta. Yang 2 jutanya nak depu oleh malaikat hana, yang depu 200 sabai. Nyokonyo sebab kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, walaupun pada Lauhul Mahfuz sudah ada ketetapannya, tapi jangan langsung berpegang kepada ketetapan tersebut tanpa usaha. Apalagi minta tepung pitai dia. Artinya mana? Pakan hana usaha. Hai pun tak usaha dempu karena ketetapan. Nana tepung ketetapannya. Nyo yang dia masalah. Pakan hana murnau, hai pun tak murnau ilai. Menyagebi bangai kapasti bangai, menyagebi carang kapasti carang. Mana na tepung bangai dengan cara takut-takut. Derawan negeri taklek oleh Allah. Andai kata Jumaat nomor 0, bangainya enggak ada. Gara-gara tan nomor 0, anak ada bangai. Kadang-kadang ditaklek oleh Allah. Andai kata Jumaat negeri kerja, gebi kaya. Karena mata sebab. Makanya anak gebi kaya. Oleh karenanya kata Ibrahim Al-Bajuri, la yatruku syakhsud doa. Janganlah seseorang itu meninggalkan doa karena berpegang di atas demikian mubramah Allah, menumandung kalihna ketetapan Allah. Anjuk benar. Kama la yatrukul akla, sebagaimana tidak boleh meninggalkan makan karena berpegang di atas ibram Allah akan perkara kenyang. Anak keputa semaju. Punya Allah kena bihak terawa kulun nuranyo, pasti terawa. Dah anak semaju kan terawa sih. Hanya benar ini. Karena semua ada prosesnya. Bubung rumah tirih. Nyan hana puan mat bahagikan. Punya Allah kena pegadah tirih. Dah anak dong yapeh bubung kan gadah si tirih. Punya getim. Le Allah ke pegadah tirih, aku tirih. Ni hana getim pegadah, kakak hana tirih. Hana getim yakpeh bubung dron oleh Allah. Hinoke yang dinamakan dengan ikhtiar. Ikhtiari. Nya hinoke iduk tawakal yang sesungguhnya. Cok theng, cok labang, cok palaya, peh labang watua theng bun imumat bak gatsua baru tawakal. Ya Allah, theng kadah lompeh labang kaidang bak gatsua. Kidangan hanyan badrawan Allah. Ya, baru kepenan tawakal. Long ikut P3K kali ya Allah. Lewat ngah lewat badrawan. Lo usaha ka. Lo ikut pegawai ka ya Allah. Kalau lo ikut ujian. Kalau lo mulang dan sebagainya. Lewat ngah lewat. Nyan badrawan. Nyan kenyan baru ke tawakal. Baik itu ya Allah, nyo badon lebih terau ke terau, nak terau ke han, yang semenju han, han gebi. Nah, masalah. Kah. Jadi apa hikmah daripada meyakini qada dan qadar? Yang pertama, agar kita termasuk kepada orang yang mukmin. Karena qada dan qadar bahagian daripada rukun iman. Yang kedua, hikmah meyakini qada dan qadar akan menjadi orang yang bersyukur. Di bersyukur memang laganyan kagak tetapkan oleh Allah nyan pigebi. Menyala alhamdulillah lah. Hana membacut pi hana masalah. Memang laganyan yang terbaik. Akan wujud menjadi hamba yang bersyukur. Hana legetannya berkeluh kesah. Pakon di dong laganyo, pakon di dong laganyo. Hana pekan-pekan sekalian yang ketetapan Allah. Bahkan Allah menetapkan yang demikian. Demikianlah yang lebih layak katanya. Karena kita produk Allah. Hanya pencipta produk yang lebih paham terhadap produknya. Maka anak punya gantong-gantong rendah. Yang Honda adalah produknya Honda. Yang Suzuki adalah produknya Suzuki. Pakan lagannya kena pot, lagannya ke yang layak. Itu kan kena pot Pro tak perlu abah Suzuki, kena pot Suzuki tak perlu abah Honda. Maka dia suan cocok ni. Bahkan menyuk bertambah berat.
Mesin mutamagahan. Pakon kata rombak-rombakan pada dua Allah. Maka apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Contoh, Allah gepejiat getanya bangai. Man God bangai, erat sago bangai hana God. Tapi na tinjauan lain yang God. Tak tinjauan lain yang God. Karena getanya urung be'a ibadat. Be'a datang ibadat sunat unung lagi dia. Maka untuk memasuki syurga Allah tidak mencukupi modal, hansai modal. Menyangan ibadat wajib yang tanya kubuatnya, kalau mencukupi modal tamang syurga. Maka gepu bangai katanya oleh Allah. Ngan gepu bangai cuma daya begitu. Rupanya tambahan daripada yang tidak mencukupi itulah dari menuntut ilmu. Sehingga tayak buat merempak pahala lagi seribu semayang sunat. Sehingga tadi yang buat sehingga merempak pahala lagi seribu semayang sunat. Semayang sunat dan untung bangai gara-gara bangai nak tayak buat. Untung nak tayak buat bulan atau surga. Dengan sebab sehingga tadi yang buat seribu rakaat semayang sunat. Mamanya cara kahanali semayang sunat. Hanali semayang sunat. Kasih modal untuk damang surga, maka juga bangai. Ya, kan? Ya, begitu pula gasian dan sebagainya. Pakan katanya kepegat fakir li Allah. Pakan katanya kepegat miskin li Allah. Ada hikmah di baliknya. Menjaga kekayaan dong, kata tarung kaya. Nyok tahu kono mencerkah. Kahek bagi urung Mekah nyopai kono boh je kuat dia. Nah, tu sabam tu. Maka untung nak tanya kasih deh ke ji kaya. Ya, jadi ada hikmahnya. Yang ketiga meningkatkan kesabaran. Ya hikmah. Gara-gara kita yakin qada dan qadar memang sudah takdir Allah yang demikian, yang demikianlah yang lebih baik buat saya, maka akan meningkat kesabaran. Karena hana yang terjadi secara kebetulan yang hana, yang pernah tanya. Karena hana yang terjadi secara kebetulan, maka hana pakon-pakon dalam tauhid ini. Pakon menang, pakon menipu, pakon-pakon sikal laganya. Hana pakon-pakon. Pakon hina, pakon hide, pakon laganya, pakon lagaje, pakon menang, pakon mudi, yang hana dalam tauhid. Alien selalu berusaha, jadi hikmah selanjutnya. Pakon selalu berusaha, terbenar itu adalah takdir mu'allak. Suatu pun dengan usaha wujud perubahan. Selalu berdoa, selalu berusaha dan sebagainya. Karena manteng rahasia Allah. Dan terhindar daripada sifat sombong. Ketika Allah memberikan kita kelebihan ilmu dan sebagainya, kita tidak bersombong, maka malah lebih bersyukur. Lebih tawadhu, lebih tawakal. Hanya sombong katanya. Bahkan karena tak akui hasil kebaikan berupa kecerdasan, ilmu dan sebagainya, pangkat dan jabatan, itu titipan Allah. Karena Allah yang menghendaki yang demikian, maka demikian itu terjadi. Tidak ada sombong. Kemudian terhindar daripada sifat-sifat buruk yang lain dan selalu berharap kepada Allah. Allah yang menjadi tumpuannya. Allahus Samad, selalu berpegang teguh kepada Allah. Anin jiwanya akan tenang, ngenyagetannya yakin kepada qada dan qadar. Hana berandai-andai dengan tenang, na bacut pijut, na le, nyan pijut. Tenang pikiran. Pakondong laganya, ay sikalaganya yang belaya. Hana wehu-hudin, hana susah, hana gundah. Dan dalam kehidupan manusia akan lebih tawakal. Artinya ikhlas dan rela menerima setiap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit daripada uraian kaitan dengan masalah qada dan qadar, dan waktu pun sudah sedikit lewat. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, yang pertanyaannya anak tua formal kata.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamong bak masalah takdir na dua. Namu beram, namu Allah. Yang muberam yang ditentukan oleh Allah. Usia si A tersebut 70 tahun. Yang 70-nya nyen hana berubah. Lalu metulik balauhul mahfud. Yang 70 tahun je hana suatu wakanannya azali. Makna azali dalam ilmunya Allah. Sebelum dijadikan makhluk, Allah telah menetapkan demikian. Itu tidak pernah berubah. Yang metulik ba'loh mahfud umuji 50 misalnya. Yang metulik ba'loh mahfud. Itu sebagai pengetahuan bagi malik maut. Keilmuan bagi balik maut putra truk genap 60 tarik nyawang si A tersebut. Etnan gaya empuk. Ujung-ujung nak depu di malik maut puana mutama puana jadeh bak 50 nyan puana nak depu kaya. Pokoknya yang gedepu asal kagenap umur 50 si A tarik nyawang etnan talah. Rupanya si A tersebut sampai-sampai berdoa. Dan kan cuma berdoa, bahkan dia sedekah. Karena ide hadis sedekah itu dapat memanjangkan usia. Sedekah itu dapat menolak bala. Walaupun khilaf ulama dalam mentafsirkan panjang usia. Nah yang dimaksud barakat usia. Umur 60 ataupun umur 40. 50 dalam ibadat. Sedangkan 10 hana ibadat. Karena memang gak ada masa ibadat, gak ada melek. Lebih god umur 40 ibadat daripada umur 100 lewat tengok ibadat. Ya. Jadi kepenan panjang umur berkat. Nah yang dimaksud dengan panjang umur bibit panjang. Tiban makna bibit panjang yang lagi ada pegahnya mu'allak. Bibit getamah oleh Allah yang bertulis ba'lauhul mahfud 50. Rupanya getalik. Andai sering ilmu doa lihat semayang dan sering ilmu sedekah, maka getamah 20 tentu. Bibit sering ilmu doa dan bibit sering ilmu sedekah dalam kejadian. Maka ketika teruk umur 50 gekul oleh Allah Israel yang dalam hak berapa? Tamah 20 tentu. Padahal yang hakikat ketetapan tidak berubah 70. Artinya apa? Catatan ba'loh mahfud boleh berubah. Karenanya merupakan takdir mu'allak. Sedangkan ketetapan yang ada pada dirinya Allah, yang mengetahui cuma dirinya Allah, itu tidak wujud perubahan. Karena menyemu ubah plan Allah itu. Plan Allah han cocok ke Tuhan. Pun kita kedir, kita nyong je ke pejabat. Tengah-tengah kita kedir je ke pejabat alah ke rakyat mentang. Ke pejabat belum terjadi ke rakyat plan Allah. Hanya kebut nyankan Allah. Nya plan menan. Kita nyong yang nala gaya. Bantai Honda rencana nyong lenjau cunda. Kantor cunda alah butuh ukur-ukur ke dia. Yang kita nyawa yang nak menang. Allah hana menang ini. Hana pelan-pelan pun menang. Yang kamu di tengah medi. Yang kamu menang. Hana Allah. Maka mubram. Takdir yang mubram tersebut. Yang tahu cuma Allah. Sedangkan takdir mu'allak. Ada yang mengetahuinya itulah makhluknya Allah. Malaikat yang petron rezeki. Malaikat yang tarik nyawa. Betul pun takdir mu'allak. Maka doa tersebut ada manfaat. Ada. Apa manfaatnya? Itulah mewujudkan mu'allak alaih daripada takdir yang ditaklik oleh Allah. Ketika mu'allak alaih kawujud, maka Allah wujudkanlah mu'allak. Dah mu'allak alaih ditaklik oleh Allah, mu'allak alaih. Andai kata ilmu doa dan ilmu sedekah, bit-bit nak terjadi doa dan sedekah, maka Allah wujudkan mu'allak. Dah mu'allak, ditambah 20 tentu.
Yang kekun dengan takdir mu'allaq. Maka catatan Lauhul Mahfuz boleh berubah. Yang ini berbeda antara keyakinan getanyo ahli sunnah dengan Jabariyah. Menyo Jabariyah 100% hana manfaat doa. 100% hana manfaat doa. Karena mereka tidak meyakini taklif. Dibebankan Allah, mereka itu tidak meyakini. Makanya sepakat ulama ahli sunnah, Jabariyah itu kafir. Putra Jabariyah, katanya manusia ibarat bule yang mana. Ho yang ikuput liangan kakekenan laju. Ketika terjadi buat bak diri katanya, hana berbarengan dengan keinginan katanya, dan hana berbarengan dengan kudrah katanya. Pursi lagi tunggu dalam laut. Ho yang diput libakat kakekenan laju. Ibarat robot, seolah-olah Allah pemegang remote. Ho yang guwing remote, yang kekenan laju. Yang salah. Bahkan salah. Karena dalam kejadian di lapangan dapat getanyo rasa secara masing-masing. Ketika tak buat sesuatu, na dibarengi oleh keinginan getanyo menyebutnya ikhtiari. Bahkan dibarengi oleh kekuatan kudrah getanyo. Mandum tak buat. Bahkan tajak kena masjid kawai kan kamu nak bunga keinginan nukjah. Dan tak kerahkan kekuatan getanyo. Awak tajak. Walaupun gede. Kudrah kekuatan katanya bukan kudrah yang menghasilkan dari tiada menjadi ada. Tapi kudrah berbarengan dengan buat bakwaten terjadi batu bau katanya. Katanya kan tunggu. Nah, katanya kan boleh menok. Kan. Nah dibarengi oleh keinginan. Maka Jabariyah dhalun dhalalun. Yang kedua Qadariyah. Putra Qadariyah mereka beriktikad sepenuhnya perbuatan yang terjadi pada makhluk itu hasil daripada usaha kudrah makhluk itu sendiri. Nyopi sesat. Tapi hanya kegepe. Karena mereka masih meyakini kudrah itu adalah ciptaan Allah. Bakwate Allah gepejet makhluk. Lam tubuh makhluk gebi kekuatan namanya kudrah. Ketika kudrahnya karena bak makhluk. Ngon kudrah itu sendiri. Si makhluk menciptakan perbuatannya. Baik perbuatan itu perbuatan buruk ataupun perbuatan baik tanpa campur tangan Allah. Yahino tetap. Berarti menunjuki makhluk punya kekuatan untuk menghasilkan dari tiada menjadi ada. Berarti kemampuan makhluk kasenting Allah. Makanya salah bahasa tu. Watena urung kun-kun kan. Yang gak-gak dari Allah, yang buruk-buruk dari ilun. Nyerlah ya. Menyai dengar leurawang. Berarti kasantut Allah dengan makhluk. Allah dengan kudrahnya menciptakan yang gak-gak. Makhluk dengan kudrahnya menciptakan yang buruk-buruk. Nah, karena padahal putra buruk dan gak bandung daripada Allah. Allah yang menjadikan segala-galanya. Namanya Allah yang pejiat buat buruk. Layak. Karena Allah maha mulia. Handaya sang tabang sangkan yang buruk-buruk kepada Allah. Layak mendapatkan Allah kepujian buat buruk. Menawai. Segala perbuatan itu bila mana dikaitkan kepada Allah, tidak ada istilah baik, tidak ada istilah buruk. Menyebutnya mentang menghubungan dengan Allah, golong gekun buat nyan God, golong gekun buat nyan bro. Pajan cip baru dihitung buat nyan God dan buat nyan bro. Oh wate buat nyan kami ikat dengan manusia. Pakan menang. Karena ketika buat nyan kami ikat dengan manusia. Yang pertama. Menyebut tersebut muwa manfaat. Gekun God. Menyebut tersebut muwa mudarat. Bukan bro. Yang kedua. Menyebutnya sesuai dengan aturan. Bukan bro. Menyemepak dengan aturan. Bukan bro. Manfaat dan mudarat terjadi ke manusia. Allah hana manfaat. Allah hana mudarat. Maka karena Allah tidak bermanfaat dan tidak membawa mudarat.
Makanya pu yang kepubut di Allah hana gekun kat hana gekun bro. Karena Allah ketika nepubut hana muwa manfaat ke Allah dan hana muwa mudarat. Yang pertama. Yang kedua, Allah tidak terikat dengan aturan karena Allah adalah pemberi aturan. Baru gekun kat sesuai dengan aturan. Baru gekun bro mupa dengan aturan. Nanti ikat Allah bawa tega buat sesuatu dengan aturan hana makanya ke buat Allah hana gekun kat hana gekun bro. Terhitung God dan bro bahawa buatnya terikat dengan makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Habis? Nala? Anali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.